Acara ini diselenggarakan oleh Komisi Hubungan Antaragama dan Kemasyarakatan Keuskupan Agung Jakarta yang didukung penuh oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Selamat siang dan selamat datang yang kami hormati Uskup Keuskupan Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo, Imam Besar yang akan menyusul sebentar lagi dari Masjid Istiqlal, kemudian Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Bapak Haidir SOS MSI, serta Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta Profesor Dr. Dede Rosyada MM, Ketua HAK Keuskupan Agung Jakarta Romo Antonius Suyadi, kemudian juga para perwakilan Majelis Agama dan Kepercayaan, diantaranya Anda dari Majelis Ulama Indonesia, PGI, PHDI, Walubi, Matakin, NU, pengurus wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta yang sudah hadir, yaitu Bapak Supriyadi Karsip beserta rombongan, kemudian dari aliran kepercayaan Bapak OKUB, Provinsi, Kota, dan Kabupaten yang kami hormati, serta hadirin sekalian semuanya. Kita akan masuki yaitu doa pembukaan. Kami persilakan Bapak Suharyo. Marilah kita bersama berdoa sesuai dengan iman kepercayaan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Amin. Tuhan Allah yang Maha Rahayu, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Pada siang hari ini kami boleh berkumpul bersama di tempat ini. Kami mohon penyertaan-Mu. Semoga dalam pertemuan ini melalui para narasumber dan dialog antar umat beriman dapat mengisi kegiatan bulan suci Ramadan sebagai penghormatan bagi umat muslim dalam menjalankan ibadah puasa dan bersilaturahmi antar para tokoh agama dan kepercayaan dalam upaya membangun persaudaraan dan perdamaian sejak sebagai wujud persatuan berbangsa dan cinta tanah air, anugerah ciptaan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih. Yang Kiai Mas Darudin, Imam Besar Istiqlal, dan Prof. Dede Rosyada, Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta, yang bersama-sama dengan tentu jajarannya, dan Bapak Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Bapak Kardinal, serta para ketua FKUB dan para pengurus di Provinsi DKI Jakarta, baik tingkat provinsi, kota, kabupaten, dan juga dari Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Tangerang Kabupaten, juga Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi yang pada sore hari ini berkenan hadir bersama-sama untuk berbincang-bincang pada kesempatan yang baik, yaitu dalam rangka bulan Ramadan, bulan kesucian bagi saudara-saudari umat muslim. Tentunya kami semua ingin ambil bagian di dalam kebersamaan untuk saling mendukung. Bapak Ibu sekalian, tentunya dalam kebersamaan ini mudah-mudahan kita bisa saling berbagi pengalaman, terutama dari para narasumber nanti, untuk saling menentukan bagi kita semua untuk bangun persaudaraan sebagai umat beragama dengan rahmat Ramadan ini, di mana kita membangun kebersamaan kedamaian, terutama baru saja kita menyikapi bersama yaitu pemilu yang sudah berjalan untuk kita semuanya. Oleh karena itu nanti juga mohon kepada Bapak Wakil Wali Kota untuk berkenan memberikan sambutan, beri penguatan bagi kami semuanya, mewakili Bapak Gubernur. Mudah-mudahan kita semua semakin diberikan, tentunya mohon juga Bapak Uskup sebentar lagi berikan sedikit sambutan sebelum mulai dialog untuk langsung saja, berkenan untuk langsung saja nanti di dalam kebersamaan kita. Sekali lagi terima kasih kehadirannya. Semoga kita bisa berbincang-bincang sejenak untuk kebersamaan kita pada siang hari ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, selamat siang. Terima
Terima kasih Romo. Dan saat ini kami lanjutkan dengan mempersilahkan Bapak Wali Kota Jakarta, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Bapak Haidir Estos MSI untuk memberikan sepatah dulu kata-kata. Dipersilahkan Pak. Yang saya hormati Pak Uskup Agung Jakarta, Pak Ignatius Kardinal Suhartoyo, kemudian Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA, yang saya hormati Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta, Profesor Dr. Dede Rosyada MA, yang saya hormati Ketua MUI NU DKI Jakarta, Bapak Dr. Samsul Ma'arif, kemudian para majelis agama, para pengurus FKUB Provinsi DKI Jakarta, para pengurus FKUB Kota dan Kabupaten se-Jabodetabek. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan amanat dari Bapak Wali Kota Jakarta Pusat, Yakni Sukma. Sedianya beliau akan hadir, namun karena ada kegiatan yang mendesak, maka saya selaku Wakil Wali Kota mewakili beliau untuk menyampaikan amanat ini. Amanat kalau tidak disampaikan menjadi khianat, jadi saya akan sampaikan karena sudah tertulis amanat ini, kita harus sampaikan sesuai apa yang diharapkan dari Pak Wali Kota. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberkahi kita, di mana pada siang hari ini kita masih diberkati kesehatan dan keselamatan. Tanpa keberkahan tersebut kita tidak dapat bersilaturahmi pada siang hari ini. Oleh karena itu kita ada rasa syukur, alhamdulillah kita bisa sampai di tempat yang berbahagia ini. Izinkan saya mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah bersedia meluangkan waktu berharga untuk berkumpul dalam kesempatan yang istimewa ini. Kehadiran kita semua di sini menjadi bukti nyata dari tekad bersama untuk membangun persaudaraan dan perdamaian antar umat beragama, sebuah misi yang sangat penting dalam menghadapi tantangan zaman saat ini. Hari ini kita berkumpul sebagai komunitas yang terdiri dari berbagai latar belakang keagamaan dan kepercayaan. Kita datang berbagai tradisi budaya dan keyakinan, tetapi ada satu titik yang menyatukan kita, yaitu keinginan untuk hidup berdampingan secara damai, menghormati perbedaan, dan bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Terlebih pada saat ini umat Islam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan 1445 Hijriah guna mencapai tujuan menjadi manusia yang bertakwa. Tema acara kita hari ini membangun persaudaraan dan perdamaian antar umat beragama. Bukanlah semata sebuah slogan, tetapi sebuah panggilan bersama untuk bertindak di dunia kita ini. Sayangnya seringkali terlilit dalam konflik prasangka dan ketegangan antara kelompok keagamaan. Hadirin dan Bapak Ibu yang saya hormati, dalam sebuah masyarakat yang multikultural dan multi-religius seperti yang kita miliki saat ini, penting bagi kita untuk menjadikan toleransi dan menghormati terhadap perbedaan sebagai prinsip panduan dalam hidup kita sehari-hari. Persaudaraan antara umat beragama bukanlah konsep yang samar atau idealis. Ini adalah realitas yang harus kita bangun bersama-sama
di setiap lapisan masyarakat dan level individu hingga institusi publik. Sebagai pimpinan, saya merasa bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendorong kerjasama lintas agama. Kita harus memastikan bahwa setiap warga negara merasa aman dan dihargai tanpa memandang latar belakang keagamaan atau kepercayaan mereka. Ini bukan hanya tanggung jawab moral kita, tetapi fondasi bagi kemajuan dan stabilitas masyarakat kita. Janganlah kita menempatkan beban tersebut hanya pada pundak mereka. Setiap individu memiliki kekuatan untuk membawa perubahan. Oleh karena itu, mari kita semua mengambil langkah konkret dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun persaudaraan dan perdamaian. Mari kita mulai dengan cara kita sendiri, dengan tetap terbuka terhadap orang lain, menghargai perbedaan dan persaudaraan untuk memahami perspektif mereka. Sebagai wali kota, dalam hal ini saya mewakili selaku wakil wali kota, saya berkomitmen untuk terus mendukung inisiatif yang mempromosikan persaudaraan dan perdamaian antar umat beragama. Saya percaya bahwa dengan kerjasama dan kolaborasi semua pihak, kita dapat mencapai hasil yang positif, membawa perubahan dalam berarti di masyarakat kita. Saudara-saudara yang terkasih, dalam mengakhiri kata sambutan, izinkan saya untuk mengajak kita semua untuk merenungkan kata-kata Mahatma Gandhi. Kehidupan yang penuh cinta dan kedamaian adalah hasil dari cinta yang kita taburkan. Mari kita bersama-sama menanamkan benih cinta, toleransi, dan perdamaian di tanah air yang subur ini, dan bersama-sama kita memanen hasilnya yang indah. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Akhir kata dari saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dialog Ramadan Tokoh Agama Pembangunan Persaudaraan dan Perdamaian Antar Umat Beragama secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Tertanda Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Suma Estos FAP. Demikian sambutan tertulis yang telah saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan saya juga izin tidak bisa mengikuti karena ada agenda lain yang harus saya wakili juga, tugas dari Pak Wali Kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Haidir. Mohon kesediaannya untuk tetap di tempat untuk foto bersama Bapak sebelum meninggalkan tempat. Dipersilakan untuk diri dan kami undang Bapak Kardinal, Bapak Prof. Dede dan juga Imam Besar ya, untuk foto bersama. Silakan dulu mau mulai. Ya. Coba 1, 2, 3. Coba 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wilidong Tiang, salam kebajikan, Rahayu. Baik, kita langsung cepat. Pengantarnya sudah banyak, dari Romo sudah dan sebagainya, dari bahkan Bapak Wakil Wali Kota juga menyampaikan pengantar tentang tema dialog kita, membangun persaudaraan dan perdamaian antar umat beragama. Sesuatu yang setiap saat kita hidupi, kita perjuangkan bersama-sama dan semakin kita perdalam. Dialog Ramadan merupakan, tadi Romo sudah disampaikan, setiap tahun Komisi Hubungan Antaragama dan Kemasyarakatan Keuskupan Agung Jakarta, bagian dari FKUB juga menyelenggarakan dialog Ramadan ini. Maka kita bersama sore hari ini akan memulai dialog dengan menimbang, mendengarkan
sharing ilmu pengalaman dan hal-hal baik apa dalam kerangka membangun persaudaraan dan perdamaian antar umat beragama dari 3 tokoh agama yang sama-sama kita hargai dan banggakan. Tadi sudah disebut juga oleh MC. Saya akan sebut kembali. Untuk yang pertama, langsung saja akan sharing dari Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Pak Kiai, Prof. Nasar, waktu monggo untuk sharing sekitar 20 menit, lebih boleh kurang boleh tentang tema ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan terakhir. Senang sekali pada hari ini kita berada di lantai 3 di kompleks katedral ini. Lalu pada 4 hari yang lalu saya di katedral terbesar di New York disambut oleh orang nomor satunya bicara foto-foto di sini. Ya, maksudnya katanya itu masuk nominasi untuk calon paus yang akan datang. Kemudian ke katedral di Washington DC, diterima juga langsung oleh pimpinan orang nomor satunya juga di situ, karena bahasa Inggrisnya di situ rupanya istilahnya itu kalau di dalam bahasa Inggris ya, ada bertingkat-tingkat itu. Tapi orang nomor satunya juga bahkan di situ diminta saya untuk naik ke menaranya coba bisa melihat Washington DC sekitar. Kata beliau presiden itu belum pernah membukakan pintu sih, ternyata di menara itu ada tempat bersembunyinya pimpinan di situ. Sangat asyik di situ. Kemudian ke National Cathedral di Washington juga diterima oleh beliau. Kemudian ke katedral terbesar di Los Angeles juga, masih bangunan Spanyol itu diterima juga oleh pimpinan nomor satunya juga. Nah, tentu juga saya ke tempat-tempat lain Yahudi, sinagog. Nah, ini dalam rangka diundang oleh United Nations PBB di New York itu ya. Karena Istiqlal itu menjadi viral di internasional tentang terutama adanya terowongan silaturahim ini. Jadi langsung diterima oleh Wakil Sekjen PBB di Tangerang direkturnya. Ya, jadi Pak direktur ini mantan Menteri Luar Negeri Spanyol. Jadi kami mendapatkan kehormatan selaku imam besar dilibatkan di dalam acara internasional interfaith itu ya, di beberapa tempat. Jadi tahun ini ada 4 acara agenda kita di PBB ya. Satu di antaranya nanti di Bali sekitar bulan Agustus. Selebihnya itu nanti di beberapa di Amerika Latin, kemudian di Afrika, kemudian di Washington juga kami diterima di State Department, bahkan 3 hari meeting berturut-turut di situ. Jadi Istiqlal ini dianggap sebagai simbol perdamaian dan dianggap sebagai ambassador mosque, yaitu terbesar masjid
sampai dikatakan jangan hanya bicara di negeri Anda sendiri, tapi Anda juga perlu didengarkan suaranya di beberapa negara lain. Jadi kami ada agenda nanti ke Afrika dan kemudian ke Amerika Latin. Jadi menyuarakan Istiqlal. Ini satu kebanggaan tersendiri buat kita bangsa Indonesia. Di antara sekian banyak masjid kita Istiqlal ini diminta untuk mewakili komunitas muslim dalam berbicara dalam hal ini. Dan Bapak sekalian, bagi kami, terutama karena kita sudah seperti apa ya? Saya masih ingat waktu menjelang Natal atau hari Natal, pagi-pagi juga ya, saya diminta oleh Pak Kardinal untuk bicara di panggung tinggi di depan ini. Ada statement saya yang bicara mereka itu. Saya bermimpi ke depan seandainya Istiqlal dengan katedral ini tidak punya border, tidak punya pemisah. Kita bisa satu halaman, kita bisa connect satu sama lain, dan mungkin akan lebih bagus. Tiba-tiba kami bertemu dengan Presiden, Pak, stadionnya bagus banget. Oh iya Pak, ini salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Pak, kapan kita Istiqlal dibugar? Sudah 41 tahun belum pernah tersentuh renovasi, padahal sudah banyak sekali yang bermasalah. Saya ajak beliau keliling, oh iya ya, pertama sistem kabelnya dan tegarnya di atas itu ada yang jatuh. Maka diputuskan untuk merenovasi Istiqlal. Tidak lama, tidak sampai 10 menit meninggalkan Istiqlal, saya ditelepon dari Pak Menteri PU, Pak Imam, ini ada di mana? Sebenarnya saya di Istiqlal, Pak. Boleh nggak saya ketemu Bapak? Pak, saya ini rakyat, Bapak Menteri, saya ke rumah, saya ke tempatnya Bapak. Enggak, saya diberitahu oleh Presiden. Ya Pak, saya di Istiqlal. Padahal barusan mungkin di mobilnya politik. Nah, tidak lama lengkap dengan seluruh eselon satunya, termasuk sekjen. Jadi 5-6 eselon 1 cleaning di Istiqlal. Oh ya, memang sudah saatnya di bahaya ini bisa terbakar ini kabel-kabel tua seperti ini. Nah, terus rapatlah kami, Pak, saya diminta Presiden untuk memugar Istiqlal. Apanya mau dipugar, Pak? Kata Presiden, ikuti telinganya Imam Besar. Wah, saya nggak ada apa-apanya Bapak, karena memang sama-sama beliau keliling. Apa yang prioritas Pak Nasar? Saya perlu parkir Pak. Jadi parkir sini memacetkan seluruh jalan sekitar sini kalau hari Jumat. Nah, nggak ada parkir jalan, dipenuhi dengan penjual juga. Akhirnya tetangga-tetangga kami termasuk juga warga katedral sini sangat terganggu pada hari Jumat itu karena nggak bisa lewat karena kendaraannya penuh. Jadi apa yang Bapak minta, saya minta supaya dibangunkan parkir 2 lantai ke bawah ini. Waduh Pak, itu mahal sekali biayanya, bukan itu. Pak Presiden minta dipugar masjidnya, kok Bapak minta? Iya. Ya, itu lebih penting Pak daripada itu. Padahal tadi saya bilang kalau ini dibangun, otomatis pasti juga akan dibangun masjidnya kan. Tadinya 1 lantai ya Pak, Pak tanggung Pak. Ini kan kalau basement itu kan tidak bisa periode berikutnya lantai 2, jadi sekalian 2 lantai aja. Pak, anggarannya besar sekali loh Pak, dari ujung ke ujungnya. Nah tadinya kan di survei di sebelah barat, di situ antara kereta api itu dengan Pak, saya pilih kalau boleh di sini. Pak, ini kan jauh, ada sungai yang mengantar. Apa pertimbangannya? Pak, kalau ini tetangga kami bisa memanfaatkan katedral. Kalau sebelah barat masjid, otomatis katedral nggak bisa memanfaatkan. Nah, terus ya udah,
saya juga minta nanti ada lorong yang menghubungkan kami dengan katedral. Ini saya sengaja sampaikan Bapak Ibu supaya itu banyak yang tidak tahu sejarahnya. Nah, terus tidak ada yang sulit. Maaf Pak Menteri pun juga pada waktu itu gak setuju, ngapain biayanya itu bisa bangun 10 masjid. Nah, teman-teman termasuk mohon maaf Menteri PU dan staf dirjennya juga nggak setuju. Saya bilang, ini bukan atau bisa seperti ini. Saya langsung ke Presiden, Pak, mohon maaf Bapak Presiden, yang kita akan bangun di sini bukan lorong, bukan lorong yang menghubungkan, itu kan cuma 25 meter, tapi yang kita akan bangun di sini adalah simbol toleransi dan masuk akal buat Presiden. Oke, ya, jadi beliau kan langsung sudah ikuti pendapatnya Pak Imam Besar. Udah langsung dibikin, Pak, ini mahal sekali biayanya. Karena itu kan di bawahnya itu kan ada semacam pipa raksasa itu dibangun Belanda itu terganggu pipa itu kalau kita bikin terowongan. Satu-satunya cara ya terowongannya harus digali lebih dalam. Jadi lebih dalam daripada basement itu. Maka itu ada lift ke bawah, ada tangga juga ke bawah menyelamatkan pipa besar itu. Nah, ini jatuhnya memang mahal. Jadi dari hampir 40 miliar. Nah, kemudian jadi diresmikan oleh beliau. Ternyata jadi viral. Satu-satunya di dunia ini ada tunnel yang bukan 2 rumah ibadah. Dan sampai itu tadi kita mendapatkan International Award dari Bank Dunia bahwa rumah ibadah yang paling bersih, paling hijau, paling efektif adalah Istiqlal, ada sertifikat ACE dari Korea. Kemudian United Nations juga memberikan penghargaan. Kemudian State Department Amerika, kemudian juga Denmark, kemudian Inggris. Jadi banyak sekali award yang diperoleh Istiqlal tahun ini. Saya baru pulang kemarin dan besok ini kami berangkat lagi ke Rabita Mahat Islam. Jadi OKI, jadi juga minta supaya Istiqlal itu diperkenalkan di negara-negara organisasi konferensi Islam bahwa ada masjid yang membangun toleransi seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kami lakukan itu sebetulnya mungkin tidak bisa terwujud tanpa kehadiran beliau, ya. Karena kita kan ini ada 2 gayung bersambut. Memang katedral tidak punya tempat parkir, Pak. Saya kasihan tuh kalau ada acara-acara di sini, parkirnya kemana gitu kan. Waktu dibangun ini 100 tahun lebih, itu mungkin pakai kuda waktu itu, Pak, gak ada mobil ya. Jadi nggak ada parkir mobil, parkir kudanya ada. Nah, jadi semenjak ada parkir di sini, kami perhatikan semenjak itu juga katedral ini ramai pengunjung. Jadi ini rahmat untuk kita berdua, Pak. Nah, inilah buah daripada sebuah kerjasama yang baik. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, ini jadi viral sampai kita mendapatkan beberapa macam award seperti ini. Saya sudah sampaikan juga ke Presiden kemarin, ke melalui Pak Seknek, Mam Seknek. Alhamdulillah Istiqlal mendapatkan penghargaan. Dan insya Allah kami mendapatkan konfirmasi. Insya Allah bulan Agustus mungkin Romo Kardinal lebih tahu. Rencananya Paus akan berkunjung ke Katedral Istiqlal. Dan di Amerika saya dicari Presiden, Pak, ini kita mau rapat mempersiapkan kehadiran Paus di Jakarta. Nah, mudah-mudahan tidak ada alam hitam. Ya, bulan Agustus itu belum jelas tanggalnya, mungkin juga ada informasi. Ya. Tapi kami dapat informasi di Amerika, ada konfirmasi bahwa insya Allah memang direncanakan akan seperti itu. Saya dengarkan sendiri dari
bahkan mereka minta diundang. Ya, mudah-mudahan saya bisa juga diundang pada saat kehadiran Pope nanti di Jakarta. Dan di sini juga ada Rabai, bosnya Rabai di Amerika itu, Pak, undang kami juga ikut diundang. Nah, jadi Bapak sekalian, toleransi kita sudah lewat soal-soal seminar. Seminar itu sudah selesai. Di Timur Tengah dan di beberapa tempat itu masih sibuk berseminar tentang toleransi, tapi kita sudah membuat amal. Nah, lebih jauh dari itu, pada masa COVID-19 kemarin, kami hanya 5 hari ber-WR dengan beberapa kawan-kawan luar, terkumpul dana sekitar kurang lebih 22 miliar. Jadi saya tanya Pak almarhum Pak Ketua Satgasnya pada waktu itu Pak Dodi, Mas, ini seandainya lintas agama mau berpartisipasi membantu masyarakat boleh? Oh boleh Pak, sangat dianjurkan. Ya, pada ruangnya sudah ada. Itu penyalurannya gimana Pak? Gampang, serahkan jamaahnya aja kan. Bahkan kita kan nggak tahu jamaah nggak bisa masuk ke masjid kan sekarang. Ya datangi rumah-rumah sekitar. Seandainya kalau dananya agak sedikit banyak, berapa Pak? Bisa gimana? Emang dananya berapa? Jadi mereka menganggap itu paling 100 juta, 200 juta. Berapa dananya? Sekitar 22 miliar. Dalam tempo 5 hari tanpa ada proposal, telepon-telepon aja terkumpul, dan itu gudang di bawah juga, kamar-kamar di bawah masjid itu penuh dengan makanan, air minum dari berbagai macam tokoh lintas agama memberikan. Dan pada saat penyerahan juga dalam masjid bersama-sama, karena dulu waktu itu ya kita alokasikan di masjid, terus kita hanya bagi beberapa kupon, selebihnya menurut Pak Doni kasih ibu. Karena banyak adres, mereka itu punya adresnya, jadi kita kasih Jawa Timur, kemudian juga Jawa Barat yang paling tinggi COVID-nya pada waktu itu, kemudian juga Jawa Tengah, Sulawesi Selatan. Nah, periode COVID berikutnya yang tidak terlalu parah lagi kan, kami diajak lagi oleh teman-teman, sampai dipanggil oleh Pak Dodi, Pak Nasar, ini resepnya apa? Kementerian Sosial saja tidak bisa memungut dana sebanyak itu, kok Istiqlal bersama dengan teman-teman tokoh agama bisa membuka dana seperti itu. Jadi ini satu bukti ya Bapak Ibu sekalian, bahasa agama itu sangat efektif digunakan pada masa kritis, pada masa krisis. Jadi bukan bahasa politik. Jadi ada saatnya kita menggunakan bahasa agama. Maka itu saya juga sampaikan di rapat di Bappenas beberapa waktu yang lalu. Saya juga berani, nggak tahu ceplos-ceplos saja, Pak, kami tokoh agama ini jangan hanya dilibatkan untuk membicarakan akibat, tapi tidak pernah diajak untuk membicarakan sebab yang menyebabkan akibat itu muncul. Kan aneh, bagaimana kami diminta untuk memberikan solusi terhadap suatu akibat yang penyebabnya kita nggak pernah diajak terlibat. Kita hanya diminta untuk menyelesaikan persoalan, tapi tidak pernah kita diajak untuk membicarakan apa yang menyebabkan persoalan itu muncul. Kami hanya diundang oleh Kementerian Sosial, tapi tidak pernah diundang oleh Bappenas. Ngangguk-ngangguk. Jadi kalau memang kita ingin membangun Indonesia secara utuh, tokoh agama jangan hanya dilibatkan oleh Kementerian Sosial membicarakan persoalan hilir, tapi persoalan hulunya nggak pernah diajak. Ya. Kemudian masalah pemilu kemarin, ya. Pak, tidak mungkin pemilu ini akan tenang tanpa melibatkan tokoh agama. Jadi kami bersama dengan teman-teman ya coba melobi ke Ketua KPU. Jadi beberapa kali kami ke Ketua KPU itu minta supaya tokoh agama dilibatkan dari pusat sampai ke daerah, dan itu diakomodir. Bapak Ibu sekalian, kita melakukan banyak hal ya. Kemudian juga persoalan-persoalan krisis.
Nah, saya menggunting betul statementnya Paus Benedict itu pada edisi observatori nomor berapa itu saya, bahwa persoalan Krismon itu memerlukan bahasa religius juga. Bahkan Paus Benedict menganjurkan sudah waktunya kita mengakomodir konsep udara pada masyarakat dalam ekonomi Islam untuk menyelesaikan persoalan global. Dan itu diulas oleh dua ekonom terkemuka di Itali, ya, yang memberikan pembenaran bahwa sudah saatnya kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paus, oleh Pope Benedict pada waktu itu, menganjurkan dunia merujuk kepada sistem masyarakat udara. Saya sangat tertarik dengan Paus Benedict itu karena sangat fasih membahasakan masyarakat udara baik. Ya, tidak ada eksploitasi kemanusiaan dibandingkan dengan bank konvensional itu sangat-sangat menahan sendiri, ya, one way monotonous itu, single helix. Nah, mereka itu minta supaya Amerika dan juga negara barat habis satu maaf untuk mengakomodir ini. Nah, jadi Bapak sekalian, apa yang positif di dalam satu agama dan sepanjang itu tidak bertentangan dengan substansi ajaran agama kita, itu bisa kita akomodir sebagai solusi memecahkan persoalan internal agama kita masing-masing. Seperti tadi, suatu jiwa besar, suatu hal yang sangat indah, seorang Paus menganjurkan kita untuk merujuk kepada suatu konsep hukum perbankan syariah dalam rangka menyelesaikan persoalan moneter. Tapi tentu sebaliknya juga ada nilai-nilai yang dikembangkan teman-teman kita dari Katolik, Protestan, dulu juga Konghucu yang sangat aktual untuk suatu masyarakat. Itu tidak masalah juga kita lakukan di dalam Islam, dalam agama lain apapun, sepanjang itu tidak bertentangan dengan substansi ajaran kita. Jadi saya kira dialog antar beragama itu harus pindah ke dalam suatu tema, bukan lagi soal teori belaka, ya, tapi kita harus tarik ke bawah middle theory sampai kepada tingkat yang lebih aplikatif. Dan kehadiran kita di sini semuanya untuk kita bisa menambah wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Profesor, Bapak Ibu. Beberapa yang kami catat, diantaranya yang menarik adalah toleransi sudah lewat dari seminar-seminar, tapi sudah dihidupi, dijalani. Nah, ini salah satu contoh nyata dari hidupnya toleransi, dan ceritanya banyak sekali, ya. Bagaimana Masjid Istiqlal juga saya sebagai umat Katolik itu merinding mendengarnya, karena itu mewakili Indonesia, toleransi dan diapresiasi di seluruh dunia, ya. Termasuk ternyata beliau adalah bagian dari sejarah terowongan di depan. Saya juga baru dengar Profesor, luar biasa. Lalu bagaimana bahasa agama itu efektif di saat-saat krisis, dan berharap tokoh-tokoh agama tidak hanya dilibatkan di dalam akibat, tetapi juga bagaimana di dalam sebab, bagaimana dalam perancangan kebijakan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai luhur agama yang sejauh tidak bertentangan itu bisa diperjuangkan bersama sebagai sebuah nilai luhur, nilai moral, nilai kebaikan, sebuah kehidupan dari contohkan tentang Paus Fransiskus yang sangat menghargai ekonomi syariah. Demikian juga nilai-nilai dari agama-agama yang lain juga bisa untuk dipelajari dan dikembangkan untuk kehidupan bersama. Jadi kurang lebih itu beberapa hal. Nanti kita akan lanjutkan tanggapan dan juga di berikutnya dan juga pertanyaan. Kita lanjut ke narasumber yang kedua, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta. Ada 4 tujuannya, tapi satu yang paling penting adalah kesejahteraan. Kesejahteraan itu kan kemajuan ekonomi, Pak Heru, ya, pasti ekonomi. Ekonomi itu kan tidak akan naik sendiri kalau tidak ada yang bekerja. Maka selalu harus bekerja, maka harus bekerja. Ketika bekerja juga kemudian pemerintah juga harus ambil. Gak bisa orang bekerja terus hebat, gitu kan. Tapi saya ingin sampaikan nih Pak, Undang-Undang RPJMN 2005 yang keluar tahun 2007 nomor 17 itu mengatakan bahwa Indonesia ini akan jadi negara maju tahun 2025, negara maju tahun 2025.
indikatornya dua itu, knowledge based economy sama knowledge based society. Knowledge ekonomi itu adalah bahwa ekonomi itu basisnya knowledge gitu. Basisnya pengetahuan. Tapi kan kelihatannya memang ini belum tercapai. Sekali lagi belum tercapai. Satu pun arsitek ruangan ini tidak ada yang menggunakan HP produk Indonesia asli. Semuanya produk Korea atau produk Taiwan. Ini saya juga pakai data dan apa, tapi pasti bukan produknya Indonesia. Artinya knowledge ekonomi itu mestinya ini adalah produk kita jual ke Taiwan, kita jual ke mana, lalu kita dapat devisa yang besar, sehingga uang kita memang hasil jual ke luar negeri. Nah gitu. Tapi kita ini sekarang baru menjual batu bara, menjual nikel, semua jual yang Tuhan siapkan untuk kita. 3 juta tahun terbentuk Pak, akan habis tahun 2054 kata SDM. Dan tidak akan terbentuk lagi karena perlu 3 juta tahun Pak baru terbentuk. Emas itu baru terbentuk, nikel baru terbentuk setelah 3 juta tahun. Nah itu kan betul, TRPJMN adalah knowledge ekonomi gitu, setelah knowledge. Karena sumbernya knowledge akan habis, minyak akan habis. Agak betul sekarang kita mulai dengan mobil listrik supaya kita pakai tapi orang ngeri mobil listrik karena kalau ngecasnya semalam nggak benar. Sehingga kita baru listrik kan lebih mahal daripada beli bensin. Saya ingin kemudian yang berikutnya adalah bahwa kita harus bekerja, pemerintah harus meregulasi. For example saja satu. For example, mampukah di rasio ekonomi kita sekarang ditekan di bawah 0,3 Pak, 0,30? Kan yang situ dari 0 sampai 1 ya Pak, pertanyaan BW ya. 0 sangat rata, 1 itu sangat jauh berbeda, sangat jauh gapnya gitu kan. Kalau yang ideal yang ideal itu adalah yang angka 0,25, 0,30 itu yang banyak dipakai oleh negara-negara maju kayak Amerika. Nah, atau kita akan bertahan di 0,3 sampai 0,5. Nah, sekarang kita di antara mendekati ke 0,5. 0,5 atas itu semakin jauh dari jaraknya antara yang berpendapatan tertinggi dan berpendapatan terendah. Dan itu adalah the hand of the government gitu. Jadi government has to govern it. Jadi pemerintah harus mengatur itu gitu. Dan kita tidak sehingga kemudian sekarang ibu-ibu kalau tidak bawa 2 juta ke pasar nggak dapat apa-apa. 2 juta Pak, sekali belanja. Kata istri saya, jadi sangat mahal. Kalau punya gaji 4 juta kan hanya bakal di pasar harus. Kan itu hal ya. Itu sangat apa ya? Sangat secara ekonomi sangat tinggi dan kemudian inflasi kita juga akan bergerak terus ini. Ini dari pemerintah kurang lebih. Nah, kemudian kita tidak akan bisa terhadap pemerintah, itu itulah kewenangan pemerintah. Tapi kita harus bicara tentang rakyat kita. Bapak-bapak sekali lagi, bapak kita ini kan orang megang mic tiap minggu. Pak Alis pegang mic, saya juga pegang mic, kuliah juga pegang mic. Kalau jamaah kita kan bekerja gitu kan. Jamaah kita yang bekerja. Ini kata Romo Kardinal, bisa nggak orang Islam, orang Katolik, orang Islam, orang Katolik, orang Kristen berkolaborasi dalam bidang ekonomi dan secara memang fairly gitu, fairly betul gitu, openness terbuka gitu. Bisa nggak lending organization itu terbentuk di antara Katolik, Kristen, Islam, Hindu, Buddha gitu. Sharing and caring bisa nggak antara itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, sharing and caring, sharing knowledge. Learning organization kalau Peter Senge itu kan learning organization ya, Peter Senge atau Peter Senge itu learning organization dalam satu kantor itu ya saudara Hindu, saudara Buddha, saudara Kristen, saudara Katolik, saudara Islam, kita harus sharing knowledge kita di situ. Dari knowledge kita bisa nggak? Ini harus mestinya bisa kita, dan modal kita udah ada karena hari ini Romo Kardinal saya ingin sampaikan, I have to say my APT, saya have to say my story itu kepada Romo Kardinal kepada semuanya bahwa Jakarta itu soal toleransi itu selalu terpuruk terus
skornya tuh pernah di bawah rata-rata, di bawah middle numbers lah gitu kan. Jadi betul-betul. Tapi soal kerjasama itu nomor 1, Pak. Tertinggi skornya kita itu. Bekasi nomor 1 luar biasa itu. Tapi kita ini kan masih masih sangat terpuruk betul. Tapi soal kerjasama itu kita punya modal gitu, bahwa orang Jakarta ini sudah mampu sedikit-sedikit melupakan perbedaan agama, tapi sharing knowledge-nya sudah terbentuk gitu. Sharing and caring sudah terbentuk. Dengan gini. Nah, saya akan mengutip. Saya kira semua agama akan berkata sama. Saya yakin Pak Abis juga akan berkata sama. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Saya kira ada di kitab juga pasti ada yang kata-kata itu. Belum ya. Tidak sempurna iman seseorang tidak sempurna iman seseorang kalau dia belum bisa mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jadi maksudnya sharing and caring itu, kolaborasi itu basisnya adalah cinta. Basisnya itu adalah cinta. FKUB itu sudah memaksakan rasa cinta itu terbentuk dengan cultures-nya gitu, dengan strukturalistiknya gitu, strukturalnya, karena memang dipakai untuk begitu gitu. Mohon maaf pendengar, Pak Perdana yang sangat dihormati oleh umat Hindu, pulang dari kantor FKUB disuruh oleh saya, Pak Perdana tolong bawa nih bantuan dari Kristen kita untuk musola dan padahal karena untuk musola itu Pak Perdana dia bawa tenteng, Pak. Untung nggak ada waktu buat hidup, padahal terlalu tapi that's the symbol itulah simbol gitu. Simbol dipaksakan ujungnya nanti akan menimbulkan rasa cinta, dia cinta kepada sesama gitu kan, sehingga dia juga caring kepada sesama gitu. Caring itu seperti itu kan dalam konteks sosial. Dalam konteks profesional, in the same office, di satu kantor yang sama, terus teman-teman yang lain sudah mengatakan, aduh, saya ini kok belum bisa aplikasi ini, gimana ya caranya gitu kan. Yang Katolik tahu, yang kalau Kristen, di sini tahu, yang Katolik tahu. Akhirnya dia Kristen tuh, kalau saya kita bantu, itu namanya bukan saudara. Itu saudara saya. Kalau saudara, based on learning, because of my learning, gitu kan, kemudian kita share. Kalau aplikasi ini caranya mulainya begini, operatingnya begini, sehingga kemudian kita akan sampai ke sini. Dan itu sharing and caring. Dan yang diuntungkan kan perusahaan, kantor, sehingga semakin produktif. Baik kemudian menurut saya membangun persaudaraan seiman itu basisnya adalah cinta. Tapi cinta bukan cinta biologis ya, bukan cinta seperti cinta laki-laki perempuan, tapi kecintaan kita kepada sesama saudara kita, saudara kita lintas iman, gitu kan? Tapi ini kan adalah saudara kan, mereka dalam NU itu, oh di sini ada ketua PWNU gitu kan. ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Wataniyah, ada ukhuwah Basyariyah. Jadi memang ketika ukhuwah Wataniyah, ukhuwah Basyariyah itu kan ukhuwah yang lintas iman Pak Samsul ya. Jadi ukhuwah yang dibangun secara istimewa karena kita sama-sama. Maka dalam konteks profesi dan sosial melupakan agama itu dia harus membangun komunikasi, harus membangun relasi based on love, untuk meningkatkan produktivitas dengan sharing and caring. Kira-kira itu teorinya, bukan teori Pak Harun ya, bukan teori ini. Dia untuk meningkatkan produktivitas, kita harus sharing and caring, lupakan bahwa kita berbeda agama, tapi kita sama-sama satu tujuan, social welfare. Maka harus ada sharing and caring. Mohon yang disampaikan kepada jamaah kita semua masing-masing ya, masing-masing. Yang kedua, jadi Pak Harun kan ngerti belajar soalnya. Saya juga perlu karena saya ke selatan makin jam 4 makin beras halus.
Makin mengerti ya. Makin mengerti. Yang kedua, agama Pak. Ketika di dunia profesi, agama kan kebawa oleh kita. Yang Kristen, Islam mau salat di kantor. Yang mungkin yang lain kan tidak salat zuhur gitu kan. Tapi yang Islam itu kan mau salat zuhur gitu kan. Itu kan pasti ada simbol-simbol mau salat zuhur. Kalau EKB ada azan. Selama saya di EKB 5 tahun di EKB tidak pernah rumah ini marah kepada saya ketika ada zuhur. Pak Ali juga tidak pernah marah, Pak Ali tidak pernah marah, maka Pak Ali itu mengatakan, berhenti dulu, jangan kita dulu, kan itu sampai selesai ada baru kita. Artinya bahwa dead tolerance, bahwa biarkan mereka melaksanakan agamanya, jangan diganggu, dan jangan ada penistaan agama itu. Dan itu memang undang-undang PNPS misalnya tahun 65. Jadi biarkan. Makanya kemudian toleransi itu selalu mengamalkan 3 aspek bagi saya: menerima yang berbeda, memahami yang berbeda, memahami understanding, lalu kemudian menghargai gitu. Kalau bisa keempat, memfasilitasi, facilitating gitu. Itu kan akan lebih bagus. Jadi kemudian agama juga tidak akan masuk dalam profesi dan secara kita tidak akan terganggu oleh persaudaraan kita yang terbangun ini. Dengan ukhuwah wataniyah dan ukhuwah syariah ini. Kira itu. Nah makanya kemudian dengan mewujudkan dengan memperkuat rasa cinta basyariah kita, cinta wataniyah kita, untuk membangun ukhuwah wataniyah kita, ukhuwah basyariah kita, maka akan meningkat produktivitas bangsa kita karena knowledge-nya meningkat. Baik itu produktivitas meningkat, maka akan meningkat kesejahteraan masyarakat kita, sehingga kemudian nanti tidak akan banyak menderita dengan pendapatan mungkin di bawah rata-rata kebutuhan. Sehingga masyarakat akan terus produktif gitu. Dengan cara tadi itu bisa berkolaborasi, sharing and caring, dan kita juga berempati satu sama lain, berempati satu sama lain. Empati tidak dalam bidang sosial, pastilah ketika salah satu dari teman di Konghucu itu juga wafat, meninggal, kita juga akan datang. Itu kan empatik dari teman-teman yang non Konghucu gitu. Tapi itu kan dalam konteks sosial. Nah, empati dalam bidang profesi, kalau memang orang itu belum bisa ajarin. Sehingga kemudian sama-sama pintar, sama-sama hebat, sama-sama produktif. Mudah-mudahan ke depan bangsa kita akan semakin maju, akan semakin produktif, dan meningkatkan kolaborasi, dan meningkatkan ukhuwah kita atau saudara kita berbasis cinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diri. Sama Pak Prof kita keselatan juga arahnya. Enggak, tadi saya visi ke Prof Hasan itu nanya, azan itu harus di-break atau tidak? Dan tidak bisa. Baik, Prof Diri sampaikan mulai dari tujuan kita sebagai bangsa, ya, memajukan kesejahteraan umum. Lalu dari tujuan bersama itu diharapkan adanya bagaimana bisa berkolaborasi, bersinergi, sharing, caring antara sama umat beragama, saling mendukung, saling melengkapi untuk mencapai kesejahteraan bersama tadi. Lalu juga yang kedua, bagaimana agama yang hadir di ruang umum, ya, gitu ya, bagaimana bisa saling menghargai, bahkan sampai memfasilitasi bila mungkin. Contohnya di dalam satu perusahaan atau apa, bagaimana tidak hanya menghargai, bagaimana bisa saling memfasilitasi, bahkan juga saling berempati. Kurang lebih dalam konteks bagaimana membangun persaudaraan dan perdamaian, Prof. Didi menekankan itu tentang tujuan bersama bangsa, lalu bagaimana sinergi profesionalisme, bagaimana cinta yang tingkat tinggi, cinta yang cinta kasih sayang yang tingkat tinggi itu menjadi dasar dalam membangun persaudaraan baik di profesionalisme, tempat kerja, berbagai bidang untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dan juga tadi yang tentang yang kedua yang memfasilitasi dan menghargai, begitu ya. Jadi kita lanjut ke narasumber yang ketiga, Bapak Uskup Pusparam Jakarta, Ignatius Karmina Suaryo. Monggo Bapak Uskup. 20 menit nih, Bapak Uskup. Sudah mendengarkan Prof. Nazarudin dan Prof. Didi, saya kira 5 menit untuk saya.
Saya kira yang paling penting sudah disampaikan. Saya sambil mendengar ingin membuat kerangka begini. Tadi ketika Prof. Nazar bercerita tentang Istiqlal, yang saya tangkap adalah di dalam perjalanan kepemimpinan Bapak Nasaruddin, Istiqlal ini mengalami transformasi yang dahsyat. Transformasi. Lalu Prof. Didi tadi berbicara mengenai tujuan dari negara kita. Yang saya tangkap rumusannya adalah sejahtera yang semakin meningkat. Kata semakin meningkat itu saya baca juga sebagai transformasi dari masyarakat atau bangsa yang hanya menggali kekayaan alam menjadi bangsa yang menggunakan pengetahuan untuk mencapai kesejahteraan itu. Jadi bagi saya kata kuncinya adalah transformasi. Transformasi institusi. Entah itu kehidupan bangsa, entah itu Masjid Istiqlal dengan contoh yang sangat jelas. Pertanyaan saya yang muncul di dalam diri saya ketika mendengarkan kedua profesor ini adalah apa syaratnya supaya transformasi institusi itu terjadi? Tadi Prof. Didi menggunakan kata kasih. Di dalam bahasa asing, bahasa Yunani, kasih yang dalam bahasa Indonesia itu sama dengan cinta. Ada 3 kata yang sangat berbeda. Yang pertama adalah eros. Eros itu adalah kasih antara laki-laki dan perempuan. Eros. Lalu kata yang kedua adalah filia. Filia itu adalah kasih persahabatan. Persahabatan dengan siapapun. Dan yang ketiga, ini adalah kasih yang diresapi oleh iman. Jadi ketika filia itu adalah kasih yang horizontal. Saya sebagai manusia dianugerahi Tuhan untuk mengasihi sesama saya, kawan saya. Tetapi sebagai orang beriman, ada kata yang ketiga yaitu agape. Itu adalah kasih seseorang beriman yang sudah sangat ditentukan oleh imannya. Kalau di dalam agama Katolik, agama Kristiani, itulah kasih ilahi. Dan manusia itu dipanggil untuk menjadi semakin manusiawi, ya, tetapi kemudian menjadi pribadi yang juga ilahi. Ketika hidup kita diresapi oleh kasih Allah, menjadi kita semakin mengalami dan mencerminkan kasih Allah itu. Oleh karena itu, jawaban saya pribadi sambil mendengarkan tadi, pertanyaan saya kan transformasi institusi, negara, bangsa, komunitas agama itu sumbernya mana? Jawaban saya kalau demikian, sumbernya adalah transformasi pribadi. Dan transformasi pribadi itu bisa saya sampaikan kalau menggunakan kata yang berbeda tadi, ketika saya sungguh-sungguh dipengaruhi bukan oleh pikiran sendiri, tetapi oleh kehendak Allah yang tentu saja kita temukan di dalam kitab suci kita yang berbeda-beda. Oleh karena itu pertanyaan berikutnya adalah, transformasi pribadi itu sumbernya mana? Nah, sumbernya adalah penghayatan iman yang otentik. Jadi saya tadi sambil sekali lagi mendengarkan Prof. Nazar dan Prof. Didi berbicara,
yang muncul di dalam diri saya adalah pertanyaan-pertanyaan itu yang saya coba jawab. Pertama mulai dari belakang, sebetulnya mulainya kan dari depan ya. Transformasi institusi sumbernya mana? Kalau tidak ada transformasi pribadi, transformasi institusi tidak bisa terjadi. Yang berkelahi akan tetap berkelahi, yang bersaing saling mengalahkan akan tetap saling mengalahkan. Tetapi kalau terjadi transformasi pribadi, yang tadinya berkelahi menjadi bekerja sama. Yang tadinya memikirkan kepentingannya sendiri, memikirkan kepentingan bersama. Contoh yang tadi disampaikan oleh Prof. Nasar itu jelas sekali. Kasihan melihat umat katedral yang susah mencari parkir, itu kan konkret sekali. Maka beliau berpikir sambil Mbak Menteri PUPR, ini perlu dibantu. Itu kan transformasi pribadi yang begitu itu. Jadi transformasi pribadi yang seperti itu sumbernya mana? Penghayatan agama yang otentik. Kalau orang tidak sampai kepada penghayatan agama yang otentik, tanpa kata otentik itu, transformasi pribadi tidak terjadi. Hanya beragama sebagai pakaian, tetapi keyakinan iman, perintah-perintah Allah yang ada di dalam kitab suci tidak akan berpengaruh pada cara berpikirnya, pada cara mengambil keputusan, pada pilihan-pilihannya. Oleh karena itu, sudah 5 menit atau belum? Janji saya ya 2 menit lagi. Maka saya itu berpikir begini. Tadi kan Prof. Dede berbicara mengenai transformasi bangsa. Saya berpikir, bertanyalah di dalam hati saya, apa sebetulnya salah satu dari sekian banyak sebab yang membuat transformasi bangsa kita ini terjadinya sangat lambat? Itu pertanyaan saya. Jawaban saya sementara ini ada 2. Yang pertama adalah korupsi. Korupsi itu istilahnya adalah kejahatan luar biasa. Coba silahkan membayangkan kalau uang-uang yang dikorupsi itu kan uang kita, pajak yang semestinya dipakai untuk mengembangkan pengetahuan. Tetapi tidak, uangnya entah dipakai untuk apa. Korupsi itu sebabnya apa? Itu nanti yang harus menjawab adalah para sosiolog dan sebagainya. Mungkin karena zaman, saya tidak tahu. Tetapi bagi saya, seandainya bangsa kita, negara kita itu mampu bertransformasi dari kebiasaan korupsi menjadi kebiasaan berpikir untuk kebaikan bersama, jadi masyarakat yang semakin sejahtera, saya yakin suasananya akan sangat berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini ya, masih berkaitan dengan korupsi tentu saja ya. Masalah kebenaran yang seringkali ditutup-tutupi untuk berbagai macam kepentingan yang tidak mulia. Saya berpikir begini, pada suatu zaman, pada suatu periode di dalam perkembangan sejarah manusia, seorang filsuf Prancis itu merumuskan jati diri manusia pada zamannya. Saya berpikir maka saya ada. Itu zaman dulu, zaman mulainya ilmu-ilmu positif. Jadi pemikiran-pikiran itu menjadi sangat penting. Zaman berubah. Sekarang ini kita berada, kata para cerdik pandai, berada di dalam zaman pasca kebenaran, post-truth, betul ya? Pasca kebenaran. Rumusannya itu kalau dulu saya berpikir maka saya ada. Sekarang ini pada zaman pasca kebenaran, rumusannya saya berbohong maka saya ada.
Mengerikan sekali. Oleh karena itu jangan heran kalau banyak hoax di media sosial. Tetapi yang paling mengerikan adalah kalau kejahatan itu dicoba ditutup-tutupi untuk kepentingan yang tidak terpuji. Itu banyak sekali contohnya, saya tidak usah menyampaikan, kita semua membaca di koran atau melihat di televisi. Oleh karena itu, saya sungguh sangat bersyukur bisa bersama-sama dengan Prof. Nasar dan Prof. Dede untuk memaknai bulan suci Ramadan ketika umat Islam menjalankan ibadah puasa. Ini orang Katolik juga sedang berpuasa, Pak Dede, masa prapaskah, tapi puasanya gampang sekali karena boleh makan kenyang sekali sehari. Kalau biasanya makan 3 kali kan kenyang terus, ini hanya 1 kali boleh 3. Jadi masih boleh. Juga ada teman saya satu rumah yang mengikuti puasa Islam, jadi dia makan pagi-pagi betul dan mahal. Karena merasa bahwa dengan latihan itu menghayati agamanya, memaknai puasa Katolik yang sangat ringan itu bisa sangat lebih mendalam. Jadi itulah yang saya pikirkan sambil mendengarkan Prof. Nasar dan Prof. Dede tadi. Menghayati iman secara otentik antara lain dengan menjalankan ibadah puasa itu, indikatornya adalah terjadi transformasi pribadi. Dan kalau terjadi transformasi pribadi dalam diri bangsa Indonesia, dengan sendirinya transformasi institusi bangsa kita yang semakin sejahtera itu akan menjadi kenyataan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kardinal. Bapak Kardinal, waktunya cepat. Yang kedua juga membantu moderator menyimpulkan. Baik, Bapak Ibu, Bapak Kardinal sampaikan tentang transformasi pribadi menuju transformasi institusi, transformasi pribadi yang bersumber dari iman yang otentik, penghayatan agama yang otentik, yang membawa kepada transformasi bangsa. Juga kenapa transformasi bangsa lambat tadi ditegaskan, pertama korupsi, kejahatan yang besar itu, lalu kebenaran yang ditutupi yang kedua, post-truth ya, kebenaran, kebohongan yang diulang-ulang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Baik, terima kasih ketika narasumber. Kita sekarang menuju, beri tepuk tangan untuk narasumber. Sekarang setelah 3 narasumber utama, lalu menuju pada narasumber yang lain. Narasumber yang lain adalah para penanggap. Bapak Ibu semua perwakilan dari Majelis Agama atau Ormas Agama. Ya. Urutan ini ya. Siapa saja yang menanggap? Kita mulai dari tanggapan sesuai urutan dari perwakilan PHDI. Bapak Ida Bagus Yudi Arnawa. Arnawa, betul? Yang telah menginisiasi dialog ini sehingga kita dapat sharing. Dan mudah-mudahan nanti sharingnya kita jalankan ya Prof. Kemudian yang kedua, transformasi itu yang menjadi langkah kita selanjutnya di dalam menjalankan kaidah-kaidah agama sehingga kerukunan dan ketertiban dapat terrealisasi sehingga kesejahteraan dapat tercapai. Nah, ini yang menarik dari Romo Kardinal adalah post-truth Romo. Tadi hanya sepintas Romo menjelaskan. Mohon kiranya dapat dijabarkan lebih lanjut post-truth itu kepada kami di sini sehingga pasca kebenaran seperti apa dan bagaimana kita bisa menghindari kondisi-kondisi itu sehingga kita bisa menjalankan kerukunan beragama ini dengan baik dan benar.
Saya kira demikian, terima kasih. Terima kasih. Disimpan dulu ya, nanti sekarang ke penanggap berikut. Nanti kalau waktunya masih cukup akan ditanggapi langsung oleh Bapak Kaiman. Yang kedua, Ibu CS Lilin Deliani Lontok dari Matakin. Silakan Bu. Terima kasih kepada Prof. Nazarudin Umar, Prof. Dede dan Pak Kardinal. Dalam pemaparan tadi sangat jelas sekali, dan memang kita bangga ya punya terowongan silaturahmi antara Gereja KAJ dengan Istiqlal. Itu nggak ada di dunia, itu baru ada cuma di Indonesia, dan itu membuat kita sangat bangga. Itu satu cerminan toleransi antar umat beragama ya. Dan juga tadi Pak Kardinal bilang juga untuk, kan sekarang banyak sekali yang kalau melalui handphone ini hoax bertelaran banyak banget. Nah, kita sebagai tokoh agama harusnya menyaring dulu, saring sebelum sharing ya. Jadi berita-berita yang nggak benar sudah jangan kita main sharing, jadi kita saring dulu. Dan juga untuk membangun persaudaraan dan perdamaian antar umat beragama, saya terima kasih kepada Prof. Dede, atasan kami di FKUB Provinsi DKI Jakarta yang telah banyak membuat terobosan juga ya. Kita bersama-sama bagaimana membangun persaudaraan secara bersama di lintas iman ya, membangun anak-anak muda sebagai generasi penerus untuk mengikuti sekolah agama-agama dan bina damai, kemudian terobosan-terobosan lain lagi ya. Nah, dan kemarin saya mendapat kehormatan dari Direktur Pendidikan Islam yang pendidikan dinia ya dan pesantren. Saya menjadi narasumber untuk para ustadz di 25 pesantren yang ada di Indonesia, dari DKI, Jawa sampai Sulawesi Selatan juga pada hadir. Jadi itu luar biasa, keren banget ya. Jadi dengan demikian terasa persaudaraan bukan cuma nanti misalnya untuk para ustadz diajar oleh misalnya yang beragama Islam, tapi saya yang Konghucu juga bisa bergabung di situ, dan terasa sangat berbeda dan terasa sangat istimewa ya, karena kita bisa saling berbagi di situ ya. Kita merasa benar-benar kita ini bersaudara ya. Saya memegang sabda Nabi Kunca bahwa di 4 penjuru lautan kita semua saudara, dan apa yang tidak ingin orang lain lakukan terhadap dirimu, jangan lakukan itu kepada orang lain. Kita ingin maju, kita harus bisa memajukan orang lain. Kita punya pengetahuan, kita sharing kepada yang lain. Jadi demikian kita bisa sama-sama bahagia, kita bisa sama-sama maju. Jadi negeri ini bisa aman, damai, tentram ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Heru dari Waludi. Heru, silakan. Mungkin saya gantian dari sini aja boleh. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat kita semua. Yang berhormat Romo Kardinal Kausupanan Jakarta, Prof. Dede, Prof. Nazar. Jadi hari ini memang lengkap. Jadi yang disampaikan dari Prof. Nazar juga sudah sampai, kemudian Prof. Dede juga membuka kita untuk lebih dalam lagi memaknai sebuah toleransi dan kebersamaan antar umat beragama. Jadi kalau Prof. Dede malah pengennya lebih real lagi, ada sebuah ikon ekonomi kemajuan antar agama. Itu mungkin nanti jadi pemahaman atau pemikiran kita bersama. Tapi ini mungkin transformasi yang perlu, mungkin barusan kemarin Prof. Jadi Prof. Jadi dari Kementerian Agama mungkin semua sudah tahu akan memberdayakan kantor urusan agama KUA. Nah kebetulan minggu kemarin saya bersama dengan tim
dari Kementerian Agama merumuskan sebuah acuan yang akan digunakan di dalam penggunaan dan perluasan dari kantor urusan agama. Tetapi di bawah teman-teman kita, saudara-saudara kita dari umat yang lain, di Muslim juga, kemudian di Buddha, Hindu, dan mungkin aliran kepercayaan juga, di Konghucu juga, itu masih gampang dalam memahami transformasi dari kantor urusan agama ini. Ini mungkin yang berkaitan dengan model tadi transformasi, kemudian dari Bapak Uskup juga, bahwa kita memasukkan transformasi dalam bernegara. Realnya itu mungkin yang saat ini bisa kita sampaikan, Prof. Jadi kalau tadi sudah ada dari masjid dan Gatot sudah nyambung, sekarang nyambungnya antar umat beragama di dalam sebuah pelayanan keadministrasian. Kalau KUA itu kantor urusan agama, itu berkaitan dengan perkawinan, pencatatan perkawinan. Nah, kemarin masih ada yang misalnya itu istilahnya itu gagal paham. Wah, berarti kita nanti ikutin tata cara dari Muslim kalau kita di agama, di KUA, bukan di situ. Gedungnya yang kita manfaatkan, bukan sistemnya dari Muslim yang dimanfaatkan. Jadi kadang masih salah kaprah di situ. Nah, kalau umpamanya salah kaprahnya itu sampai ke situ, nanti mungkin adopsi kawin siri di Buddha atau mungkin yang lain, itu yang kadang kemarin malah jadi pertanyaan dan ulasan-ulasan. Tapi setelah itu kita jelaskan bahwa ini transformasi, bahwa komunikasi antar lembaga keagamaan itu bukan ajarannya, tapi tata aturan kenegaraan dan administrasi yang kita atur supaya kita bisa saling mendukung di dalam pencatatan. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan, dan kami dari Barupi mengucapkan terima kasih atas acara pada sore hari ini, dan bagi kami inilah suatu wujud toleransi kebersamaan yang kita pandang bersama. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ibu. Berikutnya dari PGI untuk menanggapi bahwa Pendeta Rosa. Silakan dari PGI. Terima kasih. Selamat sore Bapak sekalian. Karena gagasan-gagasan besar dan utama disampaikan oleh Romo Kardinal, Prof. Dede, Prof. Nasar, saya ingin sharing yang sederhana saja. Ya. Benar tadi yang dikatakan Prof. Nasar bahwa kalau di negara-negara lain itu musibahnya yang bicara di seminar, kayak gitu juga. Tapi di Indonesia kita sudah action, dialog aksi, dan salah satu contoh mutakhir fenomenal adalah yang tadi terowongan Istiqlal dengan katedral. Tapi saya kira kisah di balik ini seperti yang tadi Prof. Nasar ceritakan, yang barangkali kita orang Indonesia kalau hal-hal yang baik itu kita tidak terlalu senang mempromosikannya, menyebarluaskannya. Kalau hoax itu kita senang tanpa sharing, langsung sharing. Nah, saya kira kisah-kisah seperti yang tadi Prof. Nasar sampaikan, mengapa terowongan ini dibangun, barangkali perlu disebarluaskan supaya ini, pakai bahasa kita, menularkan sikap-sikap yang mendasari mengapa itu dilakukan, sehingga warga atau umat beragama di seluruh Indonesia semakin menginternalisasi ya bahwa sebenarnya tidak ada persoalan di antara kita ketika kita mulai dengan berupaya melihat kepentingan bersama atau kepentingan pihak lain. Kita mengerjakan sesuatu demi kepentingan pihak lain, dan itu yang saya tangkap dari yang diinisiasi oleh Prof. Nasar sebagai imam besar. Yang kedua, ketika saya menjadi sekretaris umum Sinode Gereja Indonesia, itu sudah mulai sekitar 15 tahun yang lalu, gereja-gereja anggota kami itu di sepanjang perjalanan pulang kalau menjelang Lebaran membangun posko-posko Lebaran. Gereja membangun posko Ramadan. Apa itu? Tempat istirahat yang disediakan
untuk seluruh pemudik ya di sepanjang jalur Pantura itu untuk beristirahat kalau mau tidur dengan tempat tidur yang seadanya, makan minuman yang instan itu saja supaya tidak menimbulkan persoalan lain disediakan dan di sana ada percakapan. Ya saya coba ngikutin perjalanan itu sekali dan bercakap dengan beberapa pemudik dan kita bisa melihat bahwa di akar rumput sebenarnya urusan persaudaraan itu tidak lagi dibicarakan, tetapi sudah hadir dengan begitu hidup. Nah saya kira hal-hal semacam ini yang juga kita perlu bukan hanya kembangkan, tetapi kita publikasikan agar semangat semacam ini tadi yang inisiasi Profesor Nasar, bagaimana memikirkan kepentingan pihak lain itu semakin mengdigelorakan, dan dengan itu saya kira persaudaraan yang sudah ada dalam diri kita sebagai warga Indonesia itu akan semakin terperlihatkan dan dunia akan semakin melihat bahwa di Indonesia persaudaraan dan perdamaian dapat dibangun dengan mengejawantakan nilai luhur keagamaan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta Rosa. Kita lanjut ke penangga berikutnya, Bapak Supriyadi Kasim dari Muhammadiyah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kalau kita mencermati pribadi bangsa kita, terkenal dengan bangsa yang santun, bangsa yang ramah, bangsa yang gampang diajak ngomong, dan kita sudah diberi pendidikan dari masa bangsa kita adalah bangsa yang toleransi, sangat toleran. Mungkin bangsa-bangsa lain harus belajar toleransi dengan Indonesia ya, karena pengamalan agamanya sangat baik sekali dari lintas agama ini. Saya masih kecil saja, kalau ada orang non-muslim meninggal, dulu dibakar di Cilincing, Prof. Saya diajak sama bapak saya ikut gitu. Bapak saya ikut gotong peti mati. Ini toleransi, tidak mengapa. Tapi ketika upacara keagamaan kita pinggir silakan, itu namanya toleransi. Saya diajak ke pemakaman Kristen. Di pemakaman bapak saya juga ikut menggotong peti mati itu. Artinya itu adalah sejak dini sudah diajarkan kajian dorong ini yang non-muslim, perkawinan kita hadir. Jadi rupa-rupanya toleransi ini sudah diajarkan. Jadi Prof mengajar toleransi jangan hanya diseminarkan, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami di Muhammadiyah banyak perguruan tinggi, misalnya di Papua dan di NTT. Itu tes Muhammadiyah Kupang itu 67% mahasiswanya beragama non-muslim, kebanyakan non-Nasrani. Tidak mengapa, kami dalam rangka ikut mencerdaskan itu perjuangan. Begitu juga di Papua, mereka yang kuliah itu adalah 60% lebih beragama non-muslim. Kita baik-baik saja. Ketika mereka menyanyikan lagu Mas Muhammad, ya mereka ikut kita. Saya ngajar di Akademi Bidang Istri Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Setiap kelas itu ada saja yang non-muslim itu 2 atau 3 orang. Begitu saya masuk, saya ngajar agama, saya usir, saya keluar. Anda jangan ikut karena ada bukan muslim, nggak apa-apa Pak. Saya mustami saja. Oh ngerti mustami Prof. Jadi pendengar saja. Jangan nanti kalau ada yang enggak, saya sudah terbiasa. Yaudah ikut saja dia mendengarkan pendidikan Islam. Jadi rupa-rupanya mereka juga sudah paham. Jadi toleransinya sangat luar biasa. Oleh karena itu, marilah kita bangun kekuatan ini. Kalau bisa saya mengusulkan supaya Jakarta ini ada rumah wisata religius untuk agama-agama yang ada di Indonesia ini. Jadi untuk kita seminar, untuk kita diskusi gitu. Jadi untuk menciptakan suatu kondisi yang baik dan untuk kita pertunjukkan kepada dunia bahwa toleransi di Indonesia amat sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanggap yang terakhir ya, karena waktu, Bapak Kiai Haji Samsul Ma'arif dari
MUI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Romo Kardinal yang kami hormati, Prof. Dede, Prof. Nasar, moderator, dan Bapak Ibu semua yang berbahagia. Saya memang diundang sebagai Ketua NU DKI Jakarta. Tetapi tadi pagi pas ketemu dengan Ketum MUI, diingatkan dan di WA supaya juga mewakili MUI DKI Jakarta. Kebetulan di kepengurusan MUI yang baru ini saya sebagai wakil ketua umum. Jadi sekaligus berarti ini dapatnya double. Dalam kehidupan antar umat beragama, memang di satu sisi sangat menggembirakan, terutama di Jakarta. Di Jakarta saya lihat 10 tahun terakhir ini betul-betul menggembirakan. Tidak pernah ada konflik yang berarti dan bisa diselesaikan secara baik. Ini yang kita sebut dalam konsep agama kami adalah kabar gembira, atau dalam bahasa Al-Quran tabsyir. Salah satunya adalah memang ini warisan pemikiran tokoh-tokoh terdahulu. Kalau boleh saya menyampaikan muqaddimah qanun asasi Nahdlatul Ulama. Jadi pidato muqaddimah dasar-dasar berorganisasi dalam NU itu Hadratus Syekh Asy'ari menyampaikan dalam muqaddimah tersebut, amma ba'du fa innal ijtima'a wat ta'arufa wal ittihada wat ta'allufa huwal amrul ladzi la yajhalu ahadun manfaatahu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertemuan seperti ini, saling kenal mengenal, rasa persatuan dan rasa sayang adalah satu hal yang tidak ada satupun yang tidak tahu manfaatnya. Artinya ini sebagai sebuah kebenaran universal. Oleh karena itu, satu sisi memang sangat menggembirakan, tetapi di sisi lain juga kita juga merasa punya tanggung, ada peringatan lah. Jangan yang senang-senang saja kita ambil. Dan tokoh agama harus mengambil peran yang kuat, terutama dalam kehidupan di Republik ini. Tadi saya tergelitik dengan Romo. Salah satunya adalah misalnya terjadi korupsi yang luar biasa. Ini salah satunya adalah peran tokoh agama yang belum maksimal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya tidak tahu apakah kedekatan kita dengan para tokoh itu 100% positif. Kadang-kadang kedekatan itu memang sangat baik, termasuk kedekatan tokoh agama dengan pemerintah, dengan penguasa. Tetapi pada sisi yang lain memang bisa jadi menimbulkan negatif. Orang yang terlalu dekat kadang-kadang punya rasa sungkan untuk memberikan peringatan. Nah, oleh karena itu saya kepingin mendapatkan pencerahan sejauh mana peran tokoh agama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan-jangan kita ini sering mendiamkan sesuatu yang mungkar, yang salah,
Ya karena tidak enak saja, sehingga kita semua diam seakan-akan ini sudah baik. Saya khawatir dengan yang itu. Maka tokoh agama juga harus memberikan peringatan takdir untuk kehidupan kita semua. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi dari para tokoh agama dari penghayat kepercayaan, Bapak Nagedu, silakan untuk beri waktu untuk menanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siang hari ini sangat berbahagia dan tadi ketika dengarkan apa yang diutarakan oleh Profesor Dr. Umar, kemudian Profesor Dr. Diki, Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, ada sesuatu yang kemudian memanggil diri saya, hati saya. Ungkapan saya tidak saya wujudkan dalam suatu bentuk apa, tetapi kepada suatu bentuk doa. Doa ini akan saya persembahkan dalam bahasa bumi, nanti dapat saya indonesiakan. Mika raha jima maharanata Tuma hana janatami Tiha sana karanata. Allah, kami bersyukur karena pada bumi kami telah kembali kami dapatkan para pemimpin agama-agama kami yang memahami tentang suatu hasil karya besar adalah menunjukkan suatu jalan dan keagungan bangsa. Mika muharahana janatara Mahasima maha karana muha luhana tatu. Ya Allah, berikanlah kepada kami tanda-tanda dari kebesaran dan keagungan-Mu yang telah kemudian memberikan kami suatu tanah air yang Engkau anugerahkan lebih dari bangsa-bangsa lain di dunia. Seperti yang telah kemudian pastinya Engkau harapkan lahirnya para pemimpin-pemimpin kami yang bisa menghadirkan, mempersembahkan apa yang sudah ada pada kebesaran dan keagungan-Mu pada bangsa kami. Muhamiha rahana janatatu Timamiha rahana suma maha karana Jima lahanatatu. Ya Allah, kembalikan kami kembali menjadi bangsa spiritual, bangsa yang penuh dengan kebesaran dan keagungan, bangsa yang kemudian mampu menjadikan tempat berpijak daripada nilai-nilai spiritualitas bangsa-bangsa lain di dunia. Terima kasih. Ngilmu kui kalakone kanthi lagu. Ilmu itu akan terjadi jika suatu ada bentuk peristiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kardinal, Prof. Didi Prof. Nasar.
Bapak Ibu semuanya, kita sudah mendengarkan gagasan-gagasan besar, sharing, cerita, juga inspirasi-inspirasi dari para narasumber kita dan juga para penanggap yang juga bagian dari para tokoh agama dan tokoh umat di DKI, Jakarta, dan Tangerang dan sekitarnya. Kita semua sudah mendengarkan dan saya tidak perlu menyimpulkan lagi gagasan-gagasan besar itu, karena membangun persaudaraan dan perdamaian antar umat beragama sudah dihidupi, sudah dijalani, selalu dihidupi dan perlu diperdalam dan diperdalam lagi, mulai dari transformasi diri, penghayatan agama yang otentik. Salah satunya kalau saya terkesan dari Prof. Didi tadi sampaikan, tidak sempurna iman seseorang jika belum mencintai saudaranya seperti dirinya sendiri. Juga ada di dalam Katolik dan Kristen, cintailah sama manusia seperti dirimu sendiri, dan juga para nilai-nilai luhur dari agama yang lain. Juga nilai-nilai luhur dari tujuan bangsa ini kita didirikan. Juga tadi Prof. Nasar bercerita banyak. Salah satunya juga harapan bagaimana tokoh agama tidak hanya menjadi bagian dari akibat, tapi bagian perumus dan bagian sebab. Banyak hal tentu tidak semuanya bisa kita simpulkan, tapi kita percaya di bulan yang suci ini, di suasana yang baik ini, bulan Ramadan ini, perdamaian dan persaudaraan antar agama, antar umat beragama di DKI Jakarta dan sekitar, Tangerang, Banten, juga di Indonesia semakin maju, semakin baik, dan semakin membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih para narasumber semua, Bapak Kardinal, Prof. Didi, dan Prof. Nasar.